Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi channel saya Hadi Saputro. Di sini kita membahas lagi tanaman toga, tanaman hias yang juga bisa dijadikan tanaman obat. Oke, kita lihat apa aja, yuk. Saksikan terus ya. Yang pertama, ini tanaman namanya hanjuang merah. Tanaman ini sering ditanam di kuburan ya. Padahal tak ajan juga ditanam di taman-taman kota. Tanaman daunnya seperti ini. Ini biasanya daunnya direbus. Itu bisa mengatasi sembelit. Terus juga menjaga kesehatan liver, melancarkan head, membersihkan ginjal, dan juga sebagai obat kumur-kumur, obat radang gusi. Nah, ini namanya tanaman hanjuang merah. Jadi seperti ini teman-teman ya. Perawatannya mudah sekali ini. Bisa meninggi, bisa besar. Kemudian tanaman apa lagi ya? Ini dia. Bakung air mancur. Ini tanaman bakung. Daunnya seperti ini. Nah, seperti rumput. Ingat lagunya God Bless? Hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Nah, inilah tanaman bakung seperti ini. Dan ini bunganya. Bunga air mancur, ini namanya bakung air mancur. Ini sering di taman-taman kota juga. Ini daunnya sebenarnya bisa dimasak, ditumis. Ini untuk membantu meredakan gejala radang tenggorokan dan panas dalam. Kemudian menambah stamina dan kekuatan otot, serta mengatasi gangguan tidur. Jadi gini ya, daunnya bukan bunganya. Nah, kalau bunganya seperti ini, cakep bunganya. Ya, namanya bakung air mancur. Yuk kita cari lagi. Ada lagi, ini namanya agave. Ya. Agave ada dua. Ini yang agave yang putih. Ada juga agave yang hijau. Kita cari dulu. Nah, ini teman-teman, ini namanya agave. Ini yang hijau. Ya. Oh, tadi yang putih. Agave ini ternyata dia menghasilkan serat alami. Ya. Ini bisa untuk bahan pangan ternyata, dan digunakan sebagai bahan makanan, serat, dan sabun. Ini agave. Namun manfaat yang terkenal dari tanaman agave ini adalah untuk bahan minuman beralkohol. Minumannya namanya tequila. Nah, ini namanya agave. Jadi tequila itu bahan dasarnya tanaman agave ini. Kita cari lagi. Lanjut ya teman-teman. Ini namanya tanaman oleander. Ya. Ini bunga seperti ini. Jadi ini yang dipakai daunnya ya. Ini ternyata oleander itu bisa untuk membantu atau mengatasi kram otot. Terus pengobatan alami untuk asma, epilepsi, dan kelumpuhan. Serta mengobati kondisi kondisi kulit yang seperti eksim. Jadi bunganya cakep. Nah, ini orang Bali bilang bunga Jepun. Ini juga insektisida organik alami yang kuat. Karena ini memang batangnya beracun. Jadi bisa untuk sebagai insektisida. Ya, ini bunga oleander. Nah, cakep bunganya ya. Kemudian kita cari lagi yuk. Nah, kalau ini teman-teman udah pasti udah banyak tahu ya. Namanya tanaman krokot.
Jadi krokot ini ternyata juga sebagai bahan makanan. Ini biasanya untuk pengganti rumput kalau di taman. Ya, emang seperti rumput-rumputan. Ternyata ini daunnya ya, bukan bunganya. Daunnya itu bisa dimasak. Dia bernutrisi tinggi. Kemudian mengandung asam lemak omega 3. Nah, ini udah jam siang sih ya, udah pada mulai nutup. Ya, nama lainnya kan Portulaca. Ini dibilang orang di bunga jam 9 itu. Ini juga bisa mengatasi masalah pencernaan, mencegah kanker, dan dia mengandung antioksidan. Ini krokot-krokot seperti ini. Jadi ini daunnya bisa dimasak ya. Ini tanaman mudah ditanam, mudah dirawat. Yuk kita cari lagi. Kemudian ada tanaman namanya jenggot musa. Nah ini dia teman-teman. Ini namanya tanaman jenggot musa. Ya. Ada yang bilang jenggot nabi, jenggot kakek. Ini habis disiram, jadi warnanya agak menghijau. Jenggot musa ini ternyata ada khasiatnya. Sama tanamannya unik. Dia cuma bedanya air sama angin. Nah ini nama lainnya ini lumut Spanyol. Katanya begitu. Jadi ini juga sebagai bahan obat herbal, bisa mencegah kanker, dan katanya bisa mencegah dan mengobati penyakit HIV. Aku nggak tahu ya kalau HIV, tapi ini bisa juga mencegah penyakit diabetes, kemudian obat gatal, menghilangkan jamur di kulit, menurunkan tekanan darah tinggi, obat sakit perut, menghilangkan nyeri pada saat atau setelah persalinan. Ini tanamannya seperti ini. Jadi cukup digantung seperti ini teman ya. Digantung aja. Nah ini tanamannya jangan terlalu panas dijemur. Jadi ini habis disiram gitu. Namanya tanaman jenggot musa. Tapi di Jawa sana nggak boleh katanya pakai jenggot musa, karena musa nama nabi. Ya ini namanya jenggot kakek. Kemudian ada lagi. Ini tanaman bunga, tanaman hias, krisan. Nah, ini tanaman bunga krisan. Tanaman krisan ini biasanya udah lama terkenal sih di Eropa zaman dulu itu, dibuat teh bunganya, teh bunga krisan. Itu ternyata untuk kalau diminum rutin ya, itu menjaga kekebalan tubuh. Kemudian bisa untuk menurunkan demam. Terus ini juga bisa membersihkan racun. Terus yang di dalam tubuh kita, istilahnya detoksifikasi. Terus mengatasi penyakit akibat gangguan pencernaan. Kemudian juga kita minum rutin bunganya, jika diseduh sama air panas gitu, menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Jadi ini seperti ini bunga krisan, cakep. Jadi ini tanaman hias tapi bagus ini buat minum rutin ya bunganya. Kemudian ada lagi namanya keladi tikus. Ini dia keladi tikus. Jadi keladi tikus itu macam-macam ya. Keladi tikus ini yang kami punya di sini di nursery Taman Asri. Ini yang jenis kalau teman saya bilang sih namanya keladi stingray. Nah ini kenapa bilang keladi tikus? Ini loh ada ekornya ini loh. Keladi tikus itu jenisnya banyak, tetapi yang kami punya jenisnya ini, variegata. Keladi tikus ini yang dipakai adalah umbinya. Jadi ini dipakai adalah umbinya sebagai obat borok, koreng, luka.
bisul juga bisa. Nah ini dia. Daun sama umbi itu dipakai untuk dimanfaatkan sebagai pengobatan kanker darah. Kanker darah atau leukemia. Nah, nama anunya ya. Jadi ini tadi tikus. Bagus. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi tanaman ini ya indah, bermanfaat buat toga juga. Lagi teman-teman, itu tadi tanaman hias yang juga dijadikan toga atau tanaman obat keluarga. Tanaman hias selain enak dipandang juga dipelihara untuk bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Oke, sampai sekian dulu videonya dari saya. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe, dan saksikan terus di video-video saya selanjutnya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dadah, bye-bye.